video pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang hewan invertebrata, yang mana hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Nah, pada part 2 ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan topik hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti ikan, burung, kucing, dan manusia. Yuk, kita simak sama-sama. Apa sih hewan vertebrata itu? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan rangka internal yang disebut dengan endoskeleton. Karena memiliki rangka dalam, tubuh hewan vertebrata umumnya lebih besar, lebih kuat, dan memiliki organ tubuh yang berkembang dengan baik. Hewan vertebrata juga memiliki sistem tubuh yang lebih kompleks dibandingkan dengan hewan invertebrata, sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Bahas ciri-ciri umum dari hewan vertebrata. Yang pertama, sudah pasti memiliki tulang belakang. Tulang belakang berfungsi sebagai penopang tubuh dan pelindung saraf. Kemudian, ciri yang kedua yaitu memiliki rangka dalam atau yang disebut dengan endoskeleton. Dan ciri yang ketiga yaitu sistem saraf berkembang dengan baik sehingga hewan vertebrata dapat berkembang dan merespon rangsang dengan cepat. Kemudian ciri yang keempat yaitu memiliki peredaran darah tertutup. Dan yang terakhir yaitu umumnya memiliki organ tubuh yang lengkap seperti jantung, paru-paru, dan otak. Jenis-jenis hewan vertebrata. Hewan vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu ada yang pertama Pisces, yang kedua amfibi, yang ketiga reptil, dan yang keempat itu apes, dan yang terakhir ada mamalia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada Pisces. Pisces adalah kelompok hewan vertebrata yang hidup di air. Ciri-cirinya yaitu sudah pasti yang pertama hidup di air, yang kedua yaitu bernapas menggunakan insang, yang ketiga bergerak dengan sirip, yang keempat berkembang biak dengan bertelur atau ovipar, dan yang terakhir yaitu berdarah dingin atau poikilotern. Contohnya yaitu ada ikan mas, hiu, dan pari. Peranan Pisces yaitu sebagai sumber protein bagi manusia, juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Nah, bisa teman-teman lihat di sini yaitu ada jenis-jenis dari Pisces. Kemudian, yang kedua yaitu ada amfibia. Amfibia adalah hewan yang dapat hidup di dua alam, di air dan juga di darat. Ciri-cirinya yang pertama sudah pasti dia dapat hidup di air dan juga di darat. Yang kedua yaitu ada kulit lembab dan berlendir. Yang ketiga, mengalami metamorfosis. Yang keempat, bernapas dengan insang saat larva dan dengan paru-paru serta kulit pada saat dewasa. Dan yang terakhir yaitu berdarah dingin. Contoh pada amfibia yaitu ada katak dan salamander. Peranan amfibia yaitu sebagai indikator kualitas lingkungan karena sensitif terhadap pencemaran. Teman-teman lihat, di sini ada jenis-jenis dari amfibia. Yang ketiga yaitu ada reptil. Reptil merupakan hewan vertebrata yang memiliki kulit kering dan bersisik. Ciri-cirinya yang pertama, kulit kering bersisik. Yang kedua, bernapas dengan paru-paru. Yang ketiga, berkembang biak dengan bertelur atau ovovivipar. Dan yang terakhir yaitu berdarah dingin. Contoh pada reptil yaitu ada ular, kura-kura, dan kadal. Peranan reptil yaitu membantu mengendalikan populasi hama dan alam dan juga jelas sebagai keseimbangan pada rantai makanan.
Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini ada jenis-jenis dari reptil. Ada banyak sekali ya. Yang keempat yaitu apes. Apes adalah kelompok hewan vertebrata yang tubuhnya ditutupi oleh bulu. Ciri-ciri pada apes yaitu yang pertama ada tubuh ditutupi oleh bulu. Yang kedua memiliki sayap. Yang ketiga bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Yang keempat berkembang biak dengan bertelur. Dan yang terakhir berdarah panas atau homoioterm. Contoh pada apes ada ayam, elang, dan juga merpati. Peranan apes dapat membantu penyerbukan dan menyerbukan biji tanaman. Nah, di sini ada jenis-jenis hewan dari apes. Bisa teman-teman lihat. Nah, yang terakhir yaitu ada mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu. Ciri-cirinya yaitu memiliki kelenjar susu, tubuh ditutupi rambut, bernapas dengan paru-paru, dan umumnya melahirkan atau pipipar. Juga yang terakhir yaitu berdarah panas. Contoh pada mamalia yaitu manusia, sapi, kucing, dan paus. Di sini juga ada peranan mamalia. Apa aja sih peranan mamalia itu? Yang pertama yaitu sebagai sumber pangan. Yang kedua sebagai tenaga kerja. Dan yang terakhir sebagai hewan peliharaan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di sini ada jenis-jenis dari mamalia. Sekarang kita bandingkan perbedaan antara hewan invertebrata dan juga hewan vertebrata. Yang pertama yaitu hewan invertebrata. Hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, juga tubuhnya lebih sederhana dari hewan vertebrata. Kemudian ukuran tubuh pada invertebrata itu umumnya kecil, contohnya pada kupu-kupu dan cacing. Selanjutnya, hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang, beda dari hewan invertebrata. Kemudian, tubuhnya juga lebih kompleks dan ukuran tubuhnya juga lebih besar. Contohnya pada kucing, burung, dan ikan. Kesimpulannya, hewan invertebrata dan vertebrata memang memiliki perbedaan yang jelas. Namun, keduanya sama-sama penting bagi kehidupan di bumi, teman-teman. Dengan mengenal hewan di sekitar kita, kita juga dapat lebih peduli terhadap lingkungan, menjaga keseimbangan alam, dan ikut serta dalam upaya pelestarian makhluk hidup. Terima kasih sudah belajar bersama pada video pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.